Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan dari Prodi Komunikasi semester 2 kelas B1. Di sini saya mau memperhatikan tentang teori dialektika relasional Stapleton dan John. Teori dialektika relasional menyatakan bahwa hidup berhubungan dicirikan ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls orang yang terlibat dalam hubungan terus merasakan dorongan dan tarikan, keinginan-keinginan yang bertolak belakang. Pada dasarnya, isi perilaku manusia yakni pendekatan monologis, membingkai kontradiksi sebagai hanya interior, pendekatan dualistis, membingkai bagian sebagai dua bagian yang terpisah, pendekatan dialektik yang membingkai kontradiksi sebagai baik maupun kota atau N. Asumsi teori dibagi menjadi 4, yaitu hubungan tidak bersifat linear atau non-linear, yaitu hubungan tidak bersifat linear atau non-linear. Hubungan non-linear artinya fluktuasi yang terjadi yang antara keinginan-keinginan yang kontradiktif. 2, hubungan ditandai dengan perubahan. Perubahan dimaksud adalah tingkat kedekatan dalam hubungan tersebut mengaruhi perbedaan dalam aktivitas yang dikerjakan, mengungkapkan kebersamaan dan kemandirian. Ketiga, kontradiksi merupakan fakta fundamental. Asumsi ini menekankan bahwa ketegangan atau kontradiksi yang terjadi dalam dua hal yang berlawanan tidak pernah berhenti menciptakan ketegangan dan juga tidak pernah hilang. Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk mengelola ketegangan-ketegangan tersebut. 4, komunikasi untuk mengelola dan menegosiasikan kontradiksi dalam suatu hubungan. Komunikasi sangat penting untuk mengelola dan menegosiasi kontradiksi yang terjadi dalam hubungan. Teori ini memberikan posisi yang paling utama pada komunikasi. Elemen dialektika. Elemen dialektika ada 4, yaitu totalitas, bahwa orang dalam suatu hubungan saling ketergantungan. Artinya ketika suatu terjadi salah satu anggota, maka anggota yang lain juga akan berpengaruh. 2, kontradiksi. Elemen ini menekankan pada oposisi mengenai pertentangan dua elemen. Kontradiksi diartikan sebagai ciri utama pendekatan dialektika, di mana dialektika merupakan hasil dari oposisi-oposisi. 4, pergerakan. Elemen ini merujuk pada sifat yang memiliki proses dari suatu hubungan dan perubahan yang cenderung terjadi pada hubungan seiring dengan berjalannya waktu. Praksis, bahwa manusia sebagai pembuat keputusan meskipun tidak memiliki keputusan penuh dalam memilih bebas. Setiap manusia memiliki kesempatan dan adanya pembatasan yang diakibatkan oleh pilihan yang sudah dibuat. Dialektika relasi dasar, otomoni dan keterikatan, keterbukaan dan perlindungan, hal yang baru dan hal yang dapat dilakukan. Dialektika konstekstual, berada pada budaya itu sendiri. Rawlis menyebutkan dua dialektika konstekstual antara publik dan privat, dan serta antar yang nyata dan yang ideal. Melampaui dialektika dasar, ketegangan dialektika dapat membingkai teori perilaku komunikasi kelompok. Dialektik internasional konteks di mana ditemukan penilaian penerimaan persahabatan, bahwa serta tempat kerja, kelompok individu, kelompok komunitas, kegiatan terjadwal, mendadak, kelompok komunikasi perilaku dalam diterima. Tidak dapat diterima kelompok komunitas, kehadiran keluarga tiri, kebahagiaan kesedihan keluarga, memberikan informasi bentuk identitas pertemanan dalam televisi.
Respon terhadap dialektika. 1. Pergantian bersiklus. 2. Segmentasi. 3. Seleksi. 4. Integrasi. Netralisasi, membingkai ulang, dan mendiskualifikasi. Menghadapi ketegangan dialektik. Teknik ini bersifat improvisasional, dipengaruhi oleh waktu, rumit oleh konsekuensi yang tidak disengaja. Amplitudo, kekuatan perasaan, perilaku atau keduanya. Kepentingan fokus pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Skala, rangkaian susulan kejadian dalam hubungan, langkah irama, kecepatan hubungan, dan jarak antar kejadian. Kesimpulan, teori dialektika menggambarkan hidup hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan, dan menjelaskan tarikan dan dorongan yang dialami orang dalam hubungan. Dialektik ini menunjukkan kontradiksi akan semua harapan yang dimiliki seseorang mengenai hubungan dengan kenyataan yang sedang dijalani. Secara umum, harapan mengenai hubungan biasanya memiliki standar yang tinggi dan ideal. Pengaruh teori ini bisa untuk menerima pengaruh positif dan memilah penerimaan antara negatif dan positif suatu hubungan agar tidak terjadi benturan kontradiksi dari masing-masing individu dan budaya. Terima kasih dari presentasi saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.